Assalamualaikum Sobat Iza Muslim yang berbahagia. Selain Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha juga termasuk perayaan besar yang ditunggu-tunggu oleh seluruh umat Muslim dunia. Hari Raya Idul Adha jatuh pada tanggal 10 Zulhijjah kalender Hijriyah. Tanggal ini pun bertepatan dengan ibadah haji yang diselenggarakan setiap 1 tahun sekali. Pada tahun ini, Idul Adha akan jatuh pada tanggal 20 Juli tahun 2021. Pada hari raya ini, masyarakat dapat berkurban berupa seekor kambing atau sapi yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Selain sebagai amalan pengganti ibadah haji bagi yang belum mampu, berkurban juga memiliki beberapa keutamaan besar bagi hamba yang mau menunaikannya. Yaitu sebagai berikut. Keutamaan berkurban yang pertama, untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini seperti yang tercantum dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 27 yang berbunyi, "Sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa." Melalui ayat tersebut, dapat dipahami bahwa berkurban merupakan salah satu ibadah yang diterima Allah dari orang-orang yang bertakwa kepadanya. Dan dengan ketaatan menunaikan ibadah kurban, maka ketakwaannya pun akan meningkat. Keutamaan yang kedua, menambah amal kebaikan. Berkurban adalah salah satu cara untuk menambah amal kebaikan seorang muslim, dalam mengumpulkan bekal di kehidupan akhirat kelak. Dalam hal ini Allah akan memberikan pahala yang berlipat-lipat bagi setiap umat muslim yang menggunakan sebagian hartanya untuk berkurban. Pada hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah dikatakan, pada setiap lembar bulunya itu, kita memperoleh satu kebaikan. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah menyebutkan, tidak ada amalan yang dikerjakan anak Adam ketika hari raya kurban, yang lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla dari mengalirkan darah, yaitu berkurban. Sesungguhnya pada hari kiamat ia akan datang dengan tanduk-tanduknya, kuku-kukunya, dan bulunya. Sesungguhnya darah tersebut akan sampai kepada Allah Azza wa Jalla sebelum jatuh ke tanah, maka perbaguslah jiwa kalian dengannya. Keutamaan ketiga, untuk mensiarkan syariat Islam, umat muslim yang melaksanakan kurban, sudah turut serta menyebarkan pesan atau syiar agama, yaitu tentang kewajiban berkurban, yang diperintahkan Allah kepada Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail. Hal tersebut seperti yang tercantum dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 34. Dan bagi tiap-tiap umat, telah kami syariatkan penyembelihan kurban, supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu, berserah dirilah kamu kepadanya. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah. Keutamaan keempat, sebagai aksi sosial dan kemanusiaan. Keutamaan berkurban yang lain juga dapat berguna sebagai aksi sosial dan kemanusiaan. Di sini, ibadah kurban yang dilakukan umat muslim setiap tahunnya, menjadi bukti bahwa agama Islam telah mengatur bagaimana menyeimbangkan perekonomian dan aspek kemanusiaan sosial. Di mana setiap manusia harus saling berbagi kepada sesama agar tercipta kehidupan sosial bermasyarakat yang harmonis. Bukan hanya itu, melalui berkurban juga dapat menghubungkan rasa kasih sayang dan kepedulian antara fakir miskin dengan golongan orang yang mampu. Kurban menjadi salah satu cara agar setiap umat dapat merasakan kenikmatan rezeki dan berkah yang senantiasa diberikan Allah kepada setiap hambanya. Keutamaan berkurban yang terakhir dan tidak kalah penting adalah sebagai tanda mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini Allah pun telah memerintahkan setiap umat untuk berkurban, meskipun sedang dalam tekanan dan serangan oleh kaum kafir. Syariat menyembelih hewan kurban, disunahkan bagi setiap orang yang memenuhi 4 syarat, yaitu, beragama Islam, sudah berusia balik, berakal sehat atau tidak gila, mampu secara finansial, dan merdeka atau bukan budak. Selain syarat-syarat tersebut, sohibul kurban atau orang yang berkurban, dilarang untuk memotong kuku dan rambutnya, mulai sejak tanggal 1 Zulhijjah dan sudah berniat untuk berkurban, hingga saat penyembelihan hewan kurban. Dalam hal ini, terdapat hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika kalian melihat bulan Zulhijjah, dan salah satu di antara kalian ingin berkurban, maka hendaknya dia menahan untuk tidak mencukur rambut dan memotong kukunya." Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat lain disebutkan bahwasanya Rasulullah bersabda, "Jika sudah memasuki 10 pertama bulan Zulhijjah, dan salah satu di antara kalian ingin berkurban, maka hendaknya dia jangan mencukur rambut dan memotong kukunya." Hadis riwayat Muslim. Dalam menyikapi hadis di atas, para ulama berbeda pendapat. Imam Abu Hanifah mengatakan, boleh mencukur rambut dan memotong kukunya. Adapun Imam Ahmad, Ishaq, Ibnu Al-Musayyib, Robiyah, Daud, dan sebagian ulama Asy-Syafi'iyah mengatakan haram, berdasarkan teks hadis di atas. Adapun Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i serta para pengikutnya mengatakan, hukumnya makruh dan tidak haram. Pendapat terakhir inilah yang lebih kuat. Meskipun berhukum sunnah, menurut para ulama terdapat hikmah penting di balik larangan memotong kuku dan rambut atas orang yang berkurban. Hikmah pertama, mengukur ketaatan seorang muslim.
Tidak diragukan lagi bahwa perintah maupun larangan dari Rasulullah pasti mengandung hikmah, baik yang diketahui ataupun tidak diketahui. Hal ini cukuplah menjadi keyakinan setiap orang yang beriman. Hikmah kedua, agar manusia di berbagai penjuru dunia, menyesuaikan dengan orang yang sedang ihram haji dan umroh. Karena orang yang ihram untuk haji dan umroh, juga tidak boleh memotong kuku dan rambut. Hikmah ketiga, agar anggota tubuh orang yang berkurban, tetap lengkap hingga dosa-dosanya diampuni dan dibebaskan dari api neraka, bersamaan dengan penyembelihan hewan kurban. Wallahu a'lamu bishawab, wassalamualaikum.